Seberapa sering kita mendengar keluhan-keluhan ataupun gerutuan-gerutuan dalam hidup kita? Atau jangan-jangan kita sendiri yang sering mengeluh? Seberapa sering? Contoh misalnya di perusahaan. Bos, aduh masa saya harus pekerjaan saya banyak sekali sementara teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain tidak sebanyak saya. Tidak adil nih bos. Bos, masa saya harus masuk di saat-saat libur, saya harus masuk. Aduh, ini gimana nih pekerjaan ini? Saya selalu bekerja dengan baik, bos. Saya harus masuk. Duh, bos, gaji saya nggak naik-naik, bos. Gaji saya hanya 10 koma, bos. Tanggal 10 udah koma. Atau di tengah-tengah keluarga, ada keluhan-keluhan yang terjadi. Aduh, istri saya kalau ngomel itu, aduh sampai lupa passwordnya saya untuk berhenti itu. Terus nyerocos. Istri juga begitu. Aduh, suami saya kalau pulang kerja itu datang sampai rumah nonton ataupun pencet-pencet handphone saja kerjanya. Tidak ada bantu sama sekali. Itu suami dan istri. Orang tua terhadap anak juga begitu. Aduh, anak saya itu ya, kalau disuruh bantuin orang tuanya ada kata saktinya tuh. Entar, kalau sudah entar ditunggu 30 menit, 1 jam, tetap sama nggak bergerak. Dan kalau kita ngobrol dengan rekan-rekan yang lain, sama, anak saya juga seperti itu. Nah, sama, ada kesamaan saudara. Di kisah Tuhan. Di mana lagi? Di dalam pelayanan kita, kok yang melayani saya terus? Sementara kan banyak pelayan-pelayan yang lain, tapi kok saya terus yang melayani? Ada keluhan. Di jalan begitu juga. Ini bagaimana jalan ini macet dari pagi, siang, sore, malam itu macet terus. Yang enggak hanya jam 1 sampai jam 5 subuh. Aduh, kehidupan kita saudara-saudara diisi dengan keluhan-keluhan. Kehidupan kita, hari-hari kita diisi dengan gerutuan dan bersungut-sungut. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, coba kita bayangkan ketika kehidupan kita, hari-hari kita diisi dengan sungut-sungut, dengan keluhan-keluhan, dengan gerutuan-gerutuan, apa yang terjadi? Kita tentu tidak ada sukacita. Kita tentu tidak ada damai sejahtera. Kita tidak merasakan berkat-berkat Tuhan. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini saya akan berbagi ada satu ayat firman Tuhan yang ini menjadi dasar buat kita mampu untuk tidak menggerutu, tidak mengeluh hari-hari kita. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, ayat ini mengandung 2 arti. Yang pertama, selaku umat Tuhan, selaku umat Kristiani, kita diminta untuk selalu bekerja totalitas, bekerja dengan all out, maksimal. Tapi bagaimana caranya untuk melakukan itu secara optimal, secara total? Kalau hati kita tidak sukacita, kalau hati kita tidak sejahtera, bagaimana itu bisa melakukan? Yang kedua pemahamannya, segala sesuatu yang kita lakukan itu seperti untuk Tuhan. Ketika tindakan kita semuanya kita fokus hanya untuk Tuhan, maka kita mampu untuk mengisi hidup kita, hari-hari kita dengan ungkapan syukur, saudara-saudara. Ketika kita landasi segala tindakan kita dengan berfokus hanya pada Tuhan Yesus, maka tentu kita mampu. Ketika disuruh bekerja untuk overtime, kita akan berterima kasih. Kita akan berpikir karena kita melakukan semuanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kita akan hadapi segala sesuatu tentu dengan penuh sukacita. Karena apa? Fokus kita hanya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara, ayat ini perlu kita hafalkan juga. Sehingga kita mampu dalam hidup kita terus kita isi dengan sukacita, dengan segala macamnya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah
mengisi renungan di kebaktian pemuda remaja. Saya pernah katakan kepada anak-anak muda, cobalah dalam setiap hari kamu ungkapkan, terima kasih Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Entah itu setiap 10 menit, 15 menit, 30 menit, ungkapkan itu setiap hari. Maka hari-hari kita akan dipenuhi dengan ungkapan syukur, akan diberkati Tuhan. Bangun tidur selalu ungkapkan, ketika sehat, terima kasih Tuhan Yesus. Ketika bangun tidur sakit, terima kasih Tuhan. Aku tahu pasti Tuhan punya rencana yang indah buat. Apapun yang terjadi, selalu ungkapkan syukur. Karena apa? Karena kita landasi setiap tindakan kita fokus hanya pada Yesus. Ketika beberapa minggu lalu saya membawakan renungan juga di pemuda remaja, saya tanyakan, masih ingat apa yang saya sampaikan beberapa bulan lalu? Masih. Yaitu kita harus mengucap syukur. Kita katakan selalu terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan segala sesuatu fokusnya pada Tuhan, apa yang kita dapat? Yang pertama, hidup kita selalu mengucap syukur. Tentu kita akan selalu mengucap syukur. Yang kedua, hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita. Kita akan selalu sukacita. Tidak murung, tidak marah, selalu sukacita. Yang ketiga, ketika kita mendasari segala tindakan kita, kita awet muda. Karena kalau marah-marah kan kita berkerut ya. Coba bayangin ya, kalau yang cantik itu kalau mukanya selalu marah-marah, jadi nggak cantik. Yang ganteng juga begitu. Ketika hidupin mukanya marah-marah terus, dia tidak akan ganteng. Ya, tapi kalau kita tersenyum, selalu mengucap syukur, selalu melandasi segala sesuatunya untuk Tuhan, maka kita juga diberi awet muda. Kesehatan. Yang keempat, kita mudah mengampuni. Tentu kita akan mudah mengampuni. Karena kita landasi semuanya fokusannya pada Tuhan Yesus. Yang kelima, kita bisa menjadi berkat. Kita bisa menjadi motivator. Kita bisa menjadi patron buat orang lain. Jadi sekali lagi, ketika hidup kita isi hari-hari kita terus dengan ungkapan syukur, syaratnya kita landasi dengan selalu fokus kepada Tuhan Yesus. Ketika segala sesuatu kita fokus kepada Tuhan Yesus, maka pasti absolut kita mampu mengisi hari-hari kita dengan ungkapan syukur. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, di pagi ini Tuhan kami boleh belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana kami mau mengisi hidup hari-hari kami, hidup kami dengan ungkapan syukur. Kami boleh dihantar oleh firman-Mu ya Tuhan yang mengatakan apapun juga yang kami perbuat, perbuatlah dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dimampukan terus untuk melandasi setiap tindakan kami hanya fokusnya satu hanya kepada Engkau Tuhan Yesus. Sehingga di hari-hari kami mampu untuk bersyukur. Kami mampu menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berkati aktivitas kami di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai bertemu di episode berikutnya. Tuhan memberkati.